Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala wa inistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalim musamma. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an tasurrahu sahifatahu falyukthir fiha minal istighfar. Wa qala tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsiran. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka khairan ma fi hadzal yaum wa khairan ma ba'dahu wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka khairan ma fi hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa hudahu wa barakatahu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat, jamaah salat subuh ingkang insyaallah dipunmuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sareng-sareng bersyukur lan memuji dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten ing kesempatan ing enjam menika Allah Subhanahu wa taala tasih izinaken malih dumateng kita sedaya saged menikmati udara segar di pagi hari menika. Ateges pilih Allah Subhanahu wa taala tasih paring kesempatan dumateng kita sedaya kagem memperbaiki amal kita, kagem ngadah-ngadahaken kita bertobat lan memohon ampun dumateng Allah Subhanahu wa taala, lan ugi kagem kita pados rahmatipun Allah Subhanahu wa taala kanthi sebab amal kita ingkang kita tindakaken. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah ridha lan Allah Subhanahu wa taala paring keteguhan, keimanan dumateng kita sedaya, ngatos kita sedaya wangsul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Shalawat lan salam kita aturaken dumateng uswatun hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para sahabatipun, para tabi'in lan tabi'ut tabi'in lan dumateng sinten kemawon ingkang tansah
nderek ngikuti sunnah utawi petunjukipun. Mugi-mugi kula lan pansami dipun akeni dados umatipun lan pikantuk syafaatipun. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu ingkang dipun hormati Allah Subhanahu wa taala, wonten ing kesempatan ing enjang menika kita badhe ngaji utawi belajar sareng-sareng suatu napa nggih amalan ingkang munji, amalan ingkang nyelamataken dumateng kita sedaya saking sunahipun Rasulullah SAW. Nggih menika kita ngatah-ngatahaken nggih menika istighfar dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menika kula angkat sebabipun kita menika wonten ing zaman ingkang zaman kita menika dipun kebak-kebaki, dipun penuhi kalian namanya fitnah nggih. Lah mboten wonten perkawis ingkang saged nyelametaken dumateng kita sedaya sanging fitnah wau kejaba kita sedaya menika wangsul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niku tiyang mukmin, makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ngendikaken fafiru ilallah. Ya, fafiru mongko sira padha melayu, ya, berlari, melayu. Melayu teng sinten? Ilallah, kembali kepada Allah. Kalau kepengin apa anjakum, kalau kemen kalian itu nama selamat. Kalau kepengin kita itu tidak binasa, tapi kita termasuk orang selamat, karena semua kita mengharapkan mendapatkan keselamatan. Jadi keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Lah, zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW itu penjagaan kita itu masih dua. Wa anta fihim, engkau Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Jadi Rasulullah masih ada di tengah-tengah mereka, sehingga keberadaan Rasulullah SAW itu membawa namanya keberkahan, juga membawa keselamatan, dan umat itu terjaga. Yang kedua adalah wahum mustaghfirun, mereka pun banyak senantiasa memohon ampun, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Lah sekarang itu kita sudah ditinggal oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benteng kita ini gunjing gerkarek sitok. Jadi benteng kita, penyelamat kita itu tinggal satu. Apa itu? Napa Pak? Wow? Istighfar. Jadi benteng kita. Lah istighfar ini memang bisa diungkapkan dalam dua amalan. Yang pertama, istighfar memang dalam bentuk pengakuan diri kita bahwasanya kita memiliki dosa dan kesalahan, kemudian lisan kita mengucapkan kalimat taubat dan kalimat apa? Istighfar. Lo baleni nggih, Pak. Jadi ungkapan seseorang memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala ada dalam dua hal. Yang pertama adalah pengakuan dalam diri kita kalau kita adalah mudznibun, orang yang tidak terlepas dari sebuah dosa, dan kita harus menyadari setiap dosa dan kesalahan itu mu'adzab, harusnya itu disiksa. Tapi kita memohon pada Allah, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtona. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dosa kesalahan kita atau manusia itu tidak disiksa atau tidak mendapatkan apa siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah itu terus diungkapkan dalam kalimat istighfar ataupun doa. Lah makanya nanti dalam refleksinya Rasulullah SAW itu banyak memberikan contoh-contoh teknis ungkapan istighfar. Baik dari sisi sigotnya, sigot itu bentuk istighfarnya. Sigot istighfar yang paling rendah, napa Pak? Astagfirullah, 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 itu sigot istighfar yang paling napa? Yang paling pendek.
masa astagfirullah nggih ra iso kan kebangetan ngene ya. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah itu artinya aku mohon ampun padamu ya Allah. Ya, itu bahasa itu detok ya. Ya, detok ya. Jadi pembuangan dosa-dosa dalam diri kita. Ditingkatkan sedikit boleh astagfirullah, astagfirullahal azim, ketambahan al azim, astagfirullah al azim, astagfirullahal azim, astagfirullahal azim. Ya, ada sifatnya astagfirullah, aku mohon ampun dumateng Gusti Allah al azim, zat ingkang maha agung. Ya. Nomor 3 ditambah lagi bisa astaghfirullahaladzim wa atubu ilai. Sakit nggih Pak? Nggih. Nek sakit diamalke kabeh karena itu sunahe ngoten. Jadi Rasul memberikan banyak contoh itu, ragam contoh itu tinggal disesuaikan dengan kondisi kita. Kalau pas kondisi kita mood ya baca istighfar yang modelnya panjang kayak yang saya baca tadi, Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, tadi kan panjang. Biasanya sepanjang jenengan sabar mboten? Sok nek tingkatan kualitas adina itu mboten sabar. Ya makanya nggak apa-apa, minimal sing panjang ping 1 Sayyidul Istighfar, aja sing merucut. Lah kenapa? Karena Sayyidul Istighfar nek diwaca esuk ngeten iki, takdir Gusti Allah jenengan sedo di siang hari ini jenengan menjadi ahlul jannah. Nek sore ne maca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wau, sore diwaca dengan penuh keyakinan, kesungguhan, malamnya kok sedo jenengan dicat menjadi ahlul jannah gitu loh. Nah, tentunya kan Rasul kan mboten namung nyuntuni istighfar hanya niku ta Pak. Ada banyak ragamnya, astagfirullah. Ada yang dirangkai dengan tasbih, yang itu juga jadi menjadi solusi masalah yang hubungannya dengan pangupa jiwa. Ya, saya alhamdulillah kalau saya biasa baca. Ya, saya kalau berangkat tadi contoh saya kan dah sholat sunnah di rumah. Ya, biasanya kalau sholat sunnah di sini itu mungkin malah kulo ra kecekel. Jadi kalau sholat sunnah di sana, kemudian sholat sunnah, kemudian sambil kan sakit tidak harus alladzina yadhkurunallaha qiyamau wa qu'udan. Lah nek kula mungkin maca tasbih ning omah ya telat. Akhirnya kula harus membaca apa? Sambil napa Pak? Ya keluar naik sepeda kan ngoten. Bacanya dirangkai subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kan nggih saged ta Pak? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, ditambah astaghfirullah mi'ata marrah 100 kali. Taktika dunia wahya rohimatan, engkau akan mendapatkan namanya taktika, akan datang kepadamu adunia, karunia dunia dari Allah Subhanahu wa taala, wahya rohimatan, sedang dunia itu akan tunduk kepada engkau. Ini hadis pun ngoten. Jadi baca niku. Jadi ada yang dirangkai dengan tasbih. Seperti Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu juga ungkapan istighfar mohon ampun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya, jadi ungkapan tasbih ini ragamnya banyak. Ya kalau baleni nggih. Jadi paling minimal napa wau? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sing kathah. Loh kok kata Ustadz? Ya memang hadisnya memang kon akeh. Contoh wau sing kula waca man ahabba, man sapa wonge ahabba ing yen to dheweke kepengin dibungahke. Siapa yang kepengin mendapatkan keceriaan, kebungahan gitu Pak. Seneng gitu loh. Hore kan wong seneng kan ngoten. Seneng apa nalikane dia itu nompo menerima apa catatan amal, yaitu apa ya catatan amal kita besok pada hari kiamat kan semua akan menerima rapot gitu. Siapa yang kepingin nanti saat nompo catatan amal kaya jeneng itu nek pas nompo rapot itu seneng Pak, seneng gitu. Nek seneng kan di napa Pak, dituduh-tuduhke gitu. Iki lho nggunaku songo-songo gitu loh. Seneng sekali.
Ya, gembira, dan tidak ada suatu kegembiraan yang besar kecuali kegembiraan ya saat itu. Susah sekali ya. Caranya supaya untuk menjadikan kita nanti mendapatkan kegembiraan saat itu apa? Kata Rasul, fal yukthir, mongko becik sira ngakeh-ngakeh nih. Berarti kan diperbanyak. Apa sing diakehke? Fiha, ya diakehkan, ya apa di dalamnya apa minal istighfar, yaitu istighfar. Jadi diperbanyak istighfar, karena nanti dengan istighfar itu akan menjadikan apa? Catatan amal-amal kita akan dipenuhi, ya ta'la lau nur, kata Rasul gitu, akan dipenuhi dengan apa? Cahaya. Ya niki ilmu praktek Pak, itu nggak bisa hanya jenengan oleh pengajian apa mau pelajaran istighfar titik mboten ngoten, karena tujuan kita ngaji niki setelah dapat pengetahuan apa Pak dicake, diempanke. Jadi astagfirullah bisa, astagfirullahaladzim, kemudian astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, kemudian astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih gitu. Kemudian bisa tadi istighfarnya para malaikat dengannya dicurahkan keberkahan, subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Atau jenengan tadi bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar Allahumma firli. Ini mustajabnya di situ. Jadi lah kenapa kok istighfar Ustaz? Karena ngeten, karena wong itu kalau banyak istighfarnya itu doanya itu jadi ampuh gitu loh. Ampuh. Itu kata Abu Darda. Jadi Abu Darda itu ngendika ngenten, barang siapa yang setiap hari, terutama di waktu sahur ya Mbak, kita itu beristighfar, baik terutama untuk diri kita dan juga kepada saudara-saudara kita, ya, mengistighfarkan kepada saudara kita kaum mukminin berapa? Kata beliau adalah 27 kali. 27 kali. Maka apa? Fungsinya dua. Satu, doa-doamu akan apa? Dikabulkan. Itu pertama. Yang kedua adalah engkau akan dicurahi apa? Banyak apa? Rizki keberkahan di situ. Nah, ini yang satu ini aja kita kadang kan memang menganggap sepele masa istighfar. Kalau kita butuh dalil lagi itu dibaca Quran surat Nuh. Suratnya yang ke-10 itu ya, fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumtitkum bi amwal wal banina wa yaj'alakum anharo. Jadi istighfar. Mungkin sering sudah disampaikan dulu, sebenarnya saya sudah nyampaikan. Sebenarnya kita ulang kembali. Jadi yaudah istighfar yang banyak gitu. Bahkan para ulama di sini mengatakan engkau kerjakan istighfar itu dimanapun kamu berada, fiturukot, kita sambil jalan, naik sepeda, gitu Pak. Pas naik jenengan naik sepeda, pas ketemu Bang Jo, ya gendulung tok ngoten. Oh, malah nesu-nesu. Kan mboten, ya diring aja istighfar atau sholat istighfar ngoten. Jadi kenapa? Karena kenapa kita itu disuruh untuk ya istighfar ketika kita saat mungkin berdiri, duduk, berkendaraan dan sebagainya itu, karena kami itu nggak tahu kapan nuzul rahmah. Kapan turunnya namanya rahmat Allah. Bisa saat itu gitu loh Pak. Ya. Itu fungsinya. Ya, jadi perbanyak apa? Istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Bapak sekalian, yang saya sampaikan ini bagi orang yang punya rasa namanya iktiraf. Napa Pak? Iktiraf. Iktiraf itu pengakuan. Sing angel wong kan sing ngaku to Pak. Coba jenengan urip dalam keluarga, bebrayan nggih. Mesti enek masalah mboten, Pak? Enek wae, ger masalah sepele iso dadi gede. Kapan munculnya masalah? Nek padha menangi. Gitu, Pak. Sing wedok ya rumangsa bener menang, sing lanang ya ono rumangsa napa bener menang. Kira-kira nek rumangsa ngoten kabeh kira-kira pripun? Kan perang Irak. Kan ngoten.
dalam masyarakat jenengan namanya pergaulan itu mesti ya ada aja yang ada yang salah, ada yang kan gitu. Coba wong itu kabeh golek menangi dewi, runyam kabeh. Ayatnya kan juga begitu, kita diperintahkan untuk apa? Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas, menahan diri dari sifat amarah ya, wal afina anin nas, dan memaafkan kekhilafan saudaranya gitu loh. Nanti prinsip ini kalau ada itu akan jenak, akan menjadi lunak gitu ya. Ya, jadi gitu. Jadi itu contoh orang itu iktiraf, pengakuan diri. Jadi mengaku diri itu tuh luar biasa. Ya, lah kalau dalam sing kula ungkapke niki wong kuwi angel. Wong kuwi angel ngucapi astagfirullahaladzim itu angel Pak, ora gampang loh, gitu Pak. Ora gampang tenanan niku. Kecuali orang yang punya sadar diri, punya iktiraf, bahasa Arabnya iktiraf, bahasa Indonesianya sadar diri, pengakuan diri. Maka wong sing ra duwe penyadaran diri, enggak punya kesadaran diri, ya udah dia musirun, terus menerus merasa benar, merasa baik, merasa telah the best, ya ta? Akhirnya ndelulung napa ndelurung, Pak? Ndelulung nggih, Pak. Ndelulung niku terus menerus enggak sadar itu loh. Padahal dia itu mudnib itu terus dalam keadaan apa? Kesadaran dosa. Itu pentingnya. Ya makanya diperbanyak. Maka terus tadi ada hadis Nabi, tuba liman wajada fi sahifati istighfarun katsiran. Sungguh beruntung orang yang mendapati catatan amalnya itu dipenuhi dan apa istighfar. Dengan dua juga Rasul pernah dengan kalimat dialek, gen pesennya itu sampai. Kadang kita itu nek kayak ceramahnya niki nek pakai bahasanya bukan pakai dialek kan kita yang mirengke ning ra paham. Nek kula pakai dialek, Bu, pripun Bu kabaripun? Nek jenengan ngeten pripun? Kira-kira jenengan lagi ngeten mboten? Nek kula ndlujus wae. Niku kira-kira jenengan kita mirengke ning kadang mboten paham. Nek pakai mungkin gaya itu ada perhatian. Sama Rasul yang wonten, Rasul tuh ngei bahasa pakai perhatian apa? Ala ukhbirukum bidaikum wa dawaikum. Nek bahasa ngawede ngono. Ala itu kan alat litanbih, peringatan. Iling-iling itu jawane. Ingatlah itu. Dadi kene nek enten apa kan ngoten. Nek enten apa kan jegegik kan gitu ya. Gelem sampeyan tak kei ngerti, ala ukhbirukum. Eling-eling ngerti, kue gelem tak kei kabar, tak kei informasi, gitu ya. Informasi apa? Nah, informasi tentang apa sih sing dadi penyakitmu lan apa sih sing dadi obatmu. Kira-kira jenengan nek dingeten kene niku tertarik ora to? Niki levelnya beda-beda mengke diapur orang. Gelem tak duduhke penyakitmu. Saya tanya, kabeh kepen sehat mboten? Rasa ditanya itu kabeh kepen sehat. Ning nyatane ya ger kepengin tok ning ra gelem. Lah kon ngoten kesalahan ade kan ngoten. Kowe gelem sehat, gelem kan itu. Ning ra gelem mlakukan apa proses angele awake dhewe ger niku, Pak. Ya. Jadi gelem kowe tak kandhani, tak weruhi apa kang dadi penyakitmu, ya. Sing dadi molomu ki apa to gitu. Penyakit apa? Ya penyakit di sini mesti enek loro, ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Itu sakit kalau terangi loro-lorone jadi di sini. Penyakit jasmanimu ya iso karena ini. Penyakit rohanimu juga karena ini. Bahkan penyakit jasmanimu juga karena penyakit rohanimu, gitu loh. Wadawaikum lan gelem kowe tak kei kabar apa kang dadi obatmu. Kowe kepengin oleh solusi toh gitu loh, oleh obat toh. Tentunya jawab ya mau ya Rasul. Terus Rasul kan jawab ngeten, Pak. Nyampe ngeten. Ala inna daikum adzunub. Nah, angel to ini. Ngertenono sak temene janjane munculnya penyakit kalian, penyakit masyarakat nek diranahke teng Pak.
teng masyarakat nggih Pak. Ya rasa teko masyarakat sing level awake dhewe cilik wae keluargamu, awakmu gitu lho. Nah digawe gedhe kan negaramu lho. Negaramu do ngasek kaya niki ngopo to jenenge? Kan ngoten. Jadi penyakitmu ki asline ki sumbere kok iki apa? Adzunub. Dzunub ya Pak. Dosa gitu loh. Lah masalahnya itu orang itu enggak nyadarin niku mawon. Nek dipakai dalil kan banyak toh Pak. Dhaharul fasati fil bari wal bahri bima kasabat aidina, setelah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab pola tingkah dosane menungso gitu lah. Itu kemudian juga dalam ayatnya walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Nek kowe telah melakukan perbuatan keji fahisah enggak bener salah ya ataupun kowe nganiaya awakmu dhewe ndang cepet-cepet eling ro Gusti Allah kan ngoten. Fastaghfiru lidzunubihim, kowe njaluk ngapura sing akeh ro Gusti Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang mengampuni dosamu kejaba nang Gusti Allah. Kan kesadaran dia Pak. Jadi penyakitmu itu sebenarnya apa? Dosa. Ya. Dosa itu ada yang alania. Alania itu sing ngedeng, sing ketok. Ya, sekarang ini kan dosa ngetok itu memang diketokke. Gitu Pak, diketokke toh. Nek dalam surat An-Nur itu mereka orang-orang munafik atau orang-orang kafir itu mereka menyebarluaskan apa fahisah. Bahkan dosa itu bukan hanya urusan nyolong, maling, zina, mboten. Fahisah yang luar biasa yang saat kini kita juga rasakan ada fahisah berupa apa? Berupa apa? Fitnah apa jenenge? Fahisah berupa menyebarluaskan berita apa? Bohong. Ya itu fahisah. Dan sekarang jadi pekerjaan. Loh, coba saat ini kan jadi pekerjaan toh Pak? Maksudnya jadi pekerjaan pripun Ustaz? Maksudnya ngerti nek kuwi salah, kowe iki dadi posisi sing ning salah, ning gandeng awakmu sing mbok uber, sing mbok tututi, sing mbok karepe gerurusan apa Pak? Upo duit, kowe iki mbela kebatilan meskipun kowe ngerti batil ning kowe tetep membelanya karena kowe iki kepengin oleh apa Pak? Duit. Nggih napa nggih sing kula omong kene. Dadi pekerjaan sekarang itu. Dadi donyane njen itu gumpal Pak. Dadi kezaliman itu luar biasa, peteng. Jadi dunia itu peteng pastinya. Ya, peteng lah. Peteng seperti ini kalau penduduk negerinya tidak bertobat dan memohon ampun pada Allah, terjadilah apa yang terjadi gitu loh. Maka disuruh memohon ampun, maka penyakit kalian itu sebenarnya itu sumbernya apa? Dosa gitu. Ada dosa yang sifatnya kepada Allah. Contoh banyak sekarang orang yang menyepelekan kewajiban apa Pak? Salat. Nggih napa nggih Pak? Ya jeneng banget. Banyak sekali orang itu banyak meremehkan salat Pak. Jadi nonton ngremehke salat itu dosa biasa mau dosa gede toh? Gede apa cilik? Gede. Melebihi namanya membunuh, berzina itu namanya meninggalkan salat. Suatu ketika datang seseorang kepada Nabi Musa, seorang wanita datang pada Nabi Musa. Ini diceritakan dalam kitab Al-Kabair. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah Musa, laqad adznabtu dzamban 'adziman. Wahai Musa, kula sampun nindakake dosa sing gedhe. Ya, terus Nabi Musa kan ya teko lah, emangnya dosa apa? Kula mboten saged napa ngendikan, maksudnya saya malu untuk menyampaikan. Terus didedes lah, didedes supaya apa? Ngaku. Akhirnya wanita tadi kan ngaku, ya Musa, ya Nabi Allah, laqad zana itu, aku telah berbuat zina. Kemudian wawalatu, dan kemudian aku melahirkan anak. Setelah itu aku bunuh anakku. Sekarang istilah kayak sekarang apa Pak? Aborsi banyak apa banyak? Banyak. Alhamdulillah awake dhewe niki mboten pamer, tapi ning kono-kono jangan dikira. Niki kan bulan apa Pak? Niki bulan apa?
Desember arep napa? Natalan sama napa Pak? Pergantian tahun. Jenengan tak kok kandhani rasa tanggane mudeng to? Napa? Nek sing milenial mungkin sing rada anu mudeng nek bayar dari mudeng Pak tak ngenten ra mudeng. Jadi nek Desember pergantian tahun nanti akan banyak pesta hura-hura, miras, perzinahan dan ngoten ya Pak. Paham? Nah, kembang api ngene. Ngoten niku Pak. Ada nek sing itu nek napa sing Valentine kan apa Mas? Niku napa? Niku bulan apa? Nggih, bulan apa niku? Februari. Ah, soal ngoten lah tunggal-tunggale CS ngono wae lah. Engko nek wis bulan-bulan ngeten iki Pak, akan terjadi sing kula critake wau. Ngoten lho maksudullah. Lah, wih luar biasa ya. Terus aku bunuh anakku. Terus dipateni karena menanggung rasa malu kan gitu. Kenapa kok membunuh? Ada orang itu membunuh karena kamu khawatir anakmu ngrisu-ngrisu mangan karo kowe. Maksudnya dengan punya anak, rizkinya dadi napa Pak? Nah kan kebalik. Rizki anak itu membawa napa Pak? Rizki kan ngoten. Tapi dia kepengen kenapa mbok pateni anakmu? Wah kok nek aku duwe anak engko ora iso ngopeni, ngoten to? Dan itu ciri wong ra bertauhid. Dan itu model-modelnya kan banyak to Pak. Akhirnya Nabi Musa kan kaget ngoten Pak. Kaget istilahnya ngoten. Langsung wong wedok mau kan dituting minggat kowe kan ya. Ukhruji ya fajira, minggat kowe bahasanya. Ukhruj itu keluarlah kamu wahai fajira wanita yang napa? Pendosa. Minggat kowe kok kene. Kenapa? Sesungguhnya aku khawatir takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan kamu di sini Allah turunkan apa? Siksaan yang datang dari langit sehingga niku terjadi kebinasaan. Akhirnya wanita tadi pergi dalam keadaan hatinya sakit. Jadi dia merasa kecewa. Setelah begitu kemudian suatu waktu kemudian malaikat Jibril mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya menyampaikan kepada Nabi Musa. Ya, apa perintah Allah supaya menyampaikan pada Nabi Musa? Malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Musa, apa kamu tidak tahu kenapa engkau limadza rodat til kataibah?" Wahai Musa, kenapa engkau tolak tobatnya wanita tersebut padahal dia itu sudah bertobat dan minta dukungan doamu supaya pertobatannya itu diterima. Kenapa mbok tolak? Apa kamu tidak tahu dosa yang lebih besar di pandangan Allah? Yang dipandang oleh Pak. Apa kamu ora ngerti enek dosa di pandangan Allah itu lebih gede daripada dosa yang sekedar dilakukan wanita tadi? Aku tidak tahu. Kemudian malaikat Jibril mengkabarkan, wahai Musa, Allah kabarkan kepada engkau ya untuk disampaikan sesungguhnya ada dosa yang lebih besar daripada dosa tersebut apa? Meninggalkan apa? Sholat dengan disengaja. Itu lagi satu poin niki mawon Pak. Niku kena Pak awet niku. Ya, urusan keluarga ngeten niki Bapak sekalian. Ya, kita harus terus-menerus Pak mendorong meskipun ya berat loh Pak. Angel mboten Pak. Jeneng ngejak salat kalih anak-anak jenengan itu gampang no angel to. No angel. Jenengan mon dhisik ya angel paling. Ning gelem ra gelem jenengan sabar. Ya ayate memang kon sabar Pak. Gitu Pak. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Perintahno maring anak-anakmu, keluargamu supaya jalankan salat dan sabar. Sabar, kula mangkat niki wau bangun ke anak. Angger dibangun ditinggal sithik mermeneh. Parane meneh, digugah meneh, mermeneh kan ngoten niku. Kan sama toh Pak ngoten. Dan memang harus sabar terus baru dipastikan kalau dia sudah bangun lagi ditinggal. Kula nggih ngoten Pak. Dan jenengan ngoten apa ngoten? Alhamdulillah nek putrane jenengan itu mungkin kaya zamane kula riyen. Nek kula riyen gerkos ngono tangi kok kula dhisik kok ngono langsung tangi ora kaya cah saiki ngoten niku kok langsung tangi ndang kaya niku cah nyang masjid ngoten niku ora ketan teko masjid ya turu ngoten niku lha pengajian kan turu niku cah cilik-cilik niku lha dikei pengajian kan mudeng nek ora apa-apa Pak enggak apa-apa itu pendidikan itu Pak enggak apa-apa nek perlu
Nggih, sampai kula niku anak kula sing saiki enten pondok dhisik tak tangeke ngeten dhisik ngeten to. Tak tangeke jan tange ngeten mungkin lagi kula dorong nyang kolah. Tak dorong nyang kolah, Pak. Kaya terus anake ustaz terus ndarik ngoten, mboten. Mas setane gedhe. Ngoten niku, ngoten nggih. Wis pok ngoten nggih, dosa. Dosa namanya meninggalkan sholat, dosa namanya perzinahan, perselingkuhan, dosa macam-macam akeh banget. Dosa kepada orang tua apa meneh? Jenengan duwe rasa dosa wong tua ora to? Mau kata, lho dosane napa jenengan? Enggak pernah berbalas to? Jenengan ziarah nyang makame mbok jenengan wis apa urung? Oh niku tok yang merucut kok. Lah sekali-kali kan ziarah, kan ketemu tiyang sepuh. Nek rasa sasi pisan yo setahun pisan. Ngoten to? Ora kenal mbok wis jenenge wis ngasek lali. Lah kok lali apa ora tau disebut, ora tau ditungake. Gitu loh, Pak. Jadi doakan orang tua. Lah jenengan ra ndongake wong tua itu dosa napa dosa, Pak? Dosa sing mari uripe bermasalah kowe ora tau ndongake wong tuamu. Ya Ustaz kula pun ndongake ngapura. Ya. Ada dosa yang lain. Dosa yang lain banyak. Saya pun kadang itu ya itiraf, Pak. Saya ketika punya masalah nopo-nopo itu kula ya ngoco. Aku kemudian punya dosa sama orang tua saya. Ya kan gitu. Belum dosa yang lain-lain itu banyak gitu loh, Pak. Maka kenapa sak bendina itu kudu napa Pak wau? Perbanyak apa? Istighfar gitu lah. Allahu a'lam bishawab. Iki jane nek kula waca hadis kok biate Pak niku. Lah terus saya baca aja. Saya baca langsung ke apa itu makolahnya ulama. Makalah itu perkataan ulama. Qala As-Sarji fi Kitabil Fawaid. Wajadtu bi khati ba'dil ulama anna man qala kulla yaumin wa lailatin khamsan wa isrina marratan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Iki rada dawa Pak niki. Alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi firli. Weh, kita iki nek iki rapal. Ini contoh mawon nggih, Pak. Contoh sing kula terangke sigot istighfar le, Pak. Ya, jadi siapa ini mau terjemahnya tadi sehari semalam itu kan redaksi hadis itu akeh, Pak. Ada yang 25, ada yang 27, ada yang 70, ada yang 100. Ono sing radi duduhke jumlahe sepok ngoten to, Pak. Rekan banyak. Tentunya itu semuanya mengalami namanya tajribat. Tajribat itu apa namanya? Pembuktian sing wis nglakoni. Maka wong sing siapa yang kullu yaumin man qala kulla yaumin, siapa yang setiap hari. Lah sing angel kan setiap hari to, Pak. Gitu, Pak. Maksudnya sing angel itu kadang nek wau berawal dari iktirafnya kurang itu ora iso istiqomah niku. Padahal di sini dikatakan siapa yang setiap hari. Nanti selamat ya ngoten Pak, nanti hadis selamat ya ngoten. Barang siapa yang setiap hari bersolawat 100 kali, 300 kali kan ngoten Pak. Setiap hari. Jadi istiqomah karena suatu amal itu akan berbuah kalau diistiqomahkan. Banyak dan diistiqomahkan. Kula yaumin walai latin setiap hari dan hari dan malam khamsan wa isrin. Khamsan tu 5, ngisrin ki 20. Berarti pinten Pak? 25 kali. Marotan ambalan. Apa itu niki? Muga-muga apa nggih Pak? Niki rada dawa. Astaghfirullahaladzim. Nggo sareng-sareng. Alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Nah iki sing ra biasa to Pak. Astaghfirullahaladzim. Terus alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al hayyu al qayyum ya, alladzi la yamutu ya ta, ilaihi rabbi firli. Ini ping pinten mau?
selawe. Mengki kapan dicatet nih Mas. Nek ger kula waca iku mesti lali jenengan, ngaku ya lali. Mengki sing gawa tulisan sapa sing gawa pulpen tak catetke mengki. Nah, ini nek biasa dibaca, kata beliau gimana? Ya. La yara fi nafsih, maka dia tidak akan melihat pada dirinya. La yara ora ningali fi nafsi ana ing dheweke, ya. Wa malihi, mali napa Mas? Bondone kan punya bondo, ya, wa malihi. Wa walidihi, wa walad napa Pak? Anak-anake. Syai'an, napa syai'an? Sesuatu yukrihuhu yang dibencinya. Jadi maksudnya istighfar niki nek diwaca ki ndadekke uripe niku napa Pak? Tenang gitu Bang. Jadi dia tidak akan menjumpai kondisi dirinya, hartanya, keluarganya sing nganyelke. Yukri itu kan ini kan sesuatu yang apa Pak? Ramenake. Itu berkat napa Pak? Istighfar. Ya, yukrihu mayukrihu abadan, dia tidak akan mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan selama-lamanya. Hadza mujarrabun, ini telah dibuktikan dan ini telah dibuktikan. Bal fihi, bahkan di dalamnya hadisun, ada suatu hadis warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan itu paling nol niku. Nah mungkin dicatatke Mas, tolong mungkin gen boten lali Mas, itu lo catatke. Ya, terutama nyun sewu kalangan bapak-bapak, awake dhewe iki kan kondisi kan susah toh Pak, susahnya ngene Pak. Jenengan nek pakai cara matematika sing didhisikke ya ger urusan saiki iki harus pakai cara-cara nek ra iso pakai cara bumi, cara apa Pak? Langit. Tentunya ya loro-lorone Pak. Cara buri, cara langit. Cara bumi itu contohnya. Cara bumi iki ya wong ya ngrembyah, ya belajar, ngoten ya Pak. Jadi cara langitnya ya tadi berdoa, sholat, kan gitu ya. Jadi dua-duanya digabungkan. Ya. Digabungkan dua-duanya. Nanti ketika digabungkan ini akan apa? Menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Kemudian tadi ini juga sudah sampai dulu saya sampaikan juga ada dikisahkan namanya Rubai bin Subaih. Ana rajulan ata ilal Hasan. Rubai niki menyampaikan dulu enek wong sing nekani namanya Hasan. Imam Hasan Al-Basri ini seorang ulama, Pak. Hasan Basri ini didatangi oleh seseorang ya yang syaka ilail al-judubah. Yang dia itu disampaikan perihal orang tersebut punya masalah tertentu. Ya. Kemudian Hasan menjawab istaghfirillah. Perbanyak kamu memohon ampun kepada Allah. Wa ata ilail akhor, datang lagi orang yang lain juga membawa permasalahan yang sama. Ranti anak, gitu. Ya banyak amanah dan seterusnya itu loh Pak. Semua jawabannya Hasan ini kok istighfar. Kemudian akhirnya makultu min dzalika nafsi min dzalika syai'an. Ya, apa sing nyebabke ya kamu itu kok panjenengan kok jawabnya ngoten niku napa alasan panjenengan? Kemudian Hasan mengatakan ya innama i'tabartu biqaulil ta'ala, aku jawab semua pertanyaan itu dengan itu karena aku hubungkan itu semuanya dengan firman Allah Subhanahu wa taala hikayatun an Nabi Nuh, yaitu menceritakan tentang Nabi Nuh. Apa itu? Yaitu Nabi Nuh di dalam Quran surat Nuh itu merintahkan kepada kaumnya istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum anhara niku wau. Dadi surat Nuh niku wau. Oh ya benar. Berarti sebenarnya itu innada akum wadawaikum al istighfar. Sesungguhnya
penyakitmu kuwi dosa, obatmu napa Bu? Istighfar atau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisawab. Saged dipahami nggih? Mungkin niku riyen pun kelisian. Ya, soalnya segone wis teko. Mugi-mugi saged diamalaken nggih, Pak. Diamalaken nggih, Pak. Lah kok kula kok ngomong diamalaken nggih, Pak. Kula gen oleh napa, Mas? Ganjaran. Nek jenengan amalkan kan kula oleh ganjaran. Maka wong kuwi mang seneng melakukan amal ibadah itu nek loro, Pak. Ibadah aktif, ada ibadah pasif. Jenengan pilih sing pundi, Pak? Ya loro-lorone, ning aja fokus ning nggon pasif. Pasif itu kayak salat itu pasif. Ya kudu ditindakake pasif itu maksudnya ki nggo awake dhewe to. Nek jenengan tuh senenge melakukan ibadah aktif kaya kula nyampe ini aktif. Dengan ilmu sing kula sampaikan, mungkin jenengan ngamalke. Dadi kula dapat pahala. Jenengan ngonten. Jenengan mendidik anak akhirnya pandai jadi soleh baca Al-Quran ya dapat gitu, jangan sedekah itu Pak, itu namanya ibadah apa Pak? Aktif. Jadi ibadah yang sifatnya muta'adiyah, ibadah yang sifatnya saat meskipun nanti kita telah meninggal dunia pahalanya tetap apa? Mengalir. Maka itu kalau saya kesimpulkan ada hadis Nabi, makanya Rasul itu sapa wong kang apik niku khairun nas anfa'uhum linnas. Ternyata orang yang baik itu bukan identik mesti harus sholatnya yang banyak yang bagus, itu ya baik, tapi ternyata ada kombinasinya. Orang yang baik itu bukan orang yang ngurusi masalah sholat itu, tapi kamu juga sholat, kamu harus bisa menjadikan hidup itu kamu bermanfaat bagi orang lain. Ya mungkin bentuknya macam-macam. Ada yang nilainya gede, eneng sing sifatnya kecil atau napa remeh, ning ya aja diremehke amalan sing ketoke napa Pak remeh, karena sesuatu yang remeh ternyata kadang menjadi napa besar pahalanya. Makatan Bapak Ibu sekalian ingkang saged kita aturaken mugi-mugi manfaat fitini wa dunyal akhirah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.